Kadang tuh orang mikirnya si Dado dapat duit pasti ke nyokap dulu nih kayak kagak sama sekali demi Allah. Jadi kebanyakan sekarang di Bokas Tony, kebanyakan orang-orang itu nganggap gue makan duit yatim. Demi Allah Rasulullah, demi nih mak gue di samping gue nih, demi almarhum bapak gue, sepeser pun gue nggak makan. Gue utamain orang dulu gal, gue nggak utamain keluarga gue dulu demi Allah, gue nggak utama gue dulu enggak memang. Iya. Gue nggak ngasih menerima majanya dan enggak. Kalau gue makan uang yatim, kalau gue jalannya nggak benar, nggak mungkin sumur sampai 10. Halo guys, selamat datang di podcastnya Mangaraja Entertainment. Mangap aja dulu. Balik lagi bareng gue Galdi, dan jangan lupa sebelum kita lanjut, like, comment, and subscribe channelnya Mangaraja Entertainment. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang ojol yang sempat viral di tahun 2024. Sekarang hadir di podcastnya Mangaraja Entertainment secara eksklusif. Siapa dia? Langsung aja kita sambut, ada Bang Dado bersama Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk Biasanya salto loh. Biasanya salto dia. Aduh, selamat datang Ibu Bang Dado di podcastnya Mangaraja Entertainment. Iya. Gimana kabarnya Bang Dado? Sehat. Bang Dado sehat. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga selalu Cuman sehat gak ya. bisa jalan doang. Cuman gak bisa jalan Orang ya. main golep. Acting berarti ini ya. Acting doang. Acting doang sakitnya. Padahal bisa ya. Susah jalan. Susah jalannya ya. Luar biasa banget gue bisa diundang di sini nih Gal. Benar. Terima kasih banget atas waktunya. Sama Gali. Udah Ibu meluangkan juga waktu terima datang di- kasih ya. Iya, datang Ibu. kesini. Pertama kali dia di podcast. Pertama kali ya? Pertama kali Ya syuting podcast ya. Gimana perasaan Ibu syuting podcast? Deg-degan juga Ibu. Apaan tuh harus berak mulu? Enggak, biasanya ibu-ibu kan suka repot gitu ya. Repot baju, gua mau syuting nih mau pakai baju apa gitu kan. Enggak. Mau buang air mulu. Buang air mulu. Capek nyebokinya. Tapi luar biasa, dia senang dia. Seneng ya Ibu ya. Seneng, Alhamdulillah ya, seneng ya. Oke. Emang luar biasa anak ini ngajak Ibu. Berkah banget Hiburan ya. ya. Benar ketawa terus ya. Benar, biasa ada keragunan. Ketemu bapak, saudara ya. Oke Bang Dado, lagi sibuk apa belakangan ini Bang Dado? Alhamdulillah sibuk masih narik tinggal ya. Masih narik berarti sekarang ya? Masih narik. Mungkin kalau dulu kan nariknya gua kayak tiap hari misalkan, sekarang kan nggak bisa. Paling tuh sekarang kayak narik tuh paling subuh, pulang jam 7 balik, ngasih dia makan. Ngasih dia makan, udah kayak ngasih piaraan lo ya ngomong. Ngasih dia makan. Gitu. Syuting dulu Karena kan. dia sekarang gitu. suntik gal. Suntik. Jadi dia tuh suntik itu nggak boleh yang namanya telat. Karena dia udah ada gula. Karena nyokap ini sakit gula, jantung, stroke sama ginjal. Udah komplikasi jatuhnya. Oh gitu. Jadi harus rutin mungkin ya. Berarti sekarang alhamdulillah masih ya sibuk, masih narik juga. Cuma nggak kayak dulu, paling seminggu 2 kali 3 kali. Oh enggak setiap hari berarti? Karena kalau dia nggak dijagain kan. Oh Jadi gitu. harus jagain. Oke, Bang Dado boleh nggak diceritain awal mulanya menjadi seorang ojol itu gimana? Dulu waktu itu gue tahun 2017 ojol tuh kan. Masih belum pasti namanya nggak ada kerjaan dulu kan. Akhirnya tawarin dari ojol lah. Gitu akhirnya kita daftar ojol dari 2017 sampai sekarang. Wah banyak banget Gal. Iya. Kisah perjuangan ojol tuh luar biasa banget. Sampai gue ini alhamdulillah dengan gue ojol kayak begini gue bisa ngidupin mak gue yang sakit selama 4 tahun. Jadi dulu tuh hasil gue narik tuh Gal, gue dulu masih narik. Gue tuh kadang mohon juga Gal sama orang yang apotik dulu tuh, karena kan hasil narik kan kadang kan kita nggak tahu nggak konsisten kan, dapatnya banyak, kadang nggak nentu gitu ya. Sedangkan dia itu harus minum obat, itu obatnya ada 10 biji Gal. Yang rutin harus diminum. Itu pagi sama malam. Gitu. Jadi gua kadang tuh suka narik, misalkan dapat 50 ribu, gua kadang suka mohon sama orang apotik kayak boleh nggak beli obat 1 biji aja gitu. Yang satu boleh nggak? Padahal tuh kita nggak boleh bisa 1 gitu kan, harus satu trip gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah gara-gara ngurus orang tua ya, sekarang alhamdulillah jadi BA-nya Trap. Wis, keren. Keberkahan ya. Bener-bener berkah banget ya. Kita bersyukur ya Allah. Betul.
Berarti semenjak dari awal ngojol, ibu udah sakit ya? Awalnya udah sakit. Oh, udah sakit. Udah sakit. Itu ibu itu kena itu sakit 2021. 2021 2021. Nyokap tuh terkena tuh. Ingat banget itu waktu bulan puasa gak? bulan Itu puasa. awal puasa di tahun 2021. Waktu itu dia masih sehat, ya kan kita kan ya. Terus tiba-tiba dia ke dokter, gulanya darah tuh naik 500. Gula darahnya naik 500. Kebetulan waktu itu gue dapat kerjaan Gal sebenarnya Gal. Oh, Dapat posisinya udah kerjaan, ngojol. Iya, masih ngojol. Masih ngojol, iya, iya. Tapi gue ditawarin sama saudara gue untuk gue kerja di Jakarta. Waktu itu jadi satpam mau gitu. Oh, satpam. Ya apa-apa deh gue bilang gitu kan. Tapi gue tuh kayak gue kok kayak males nerima gini. Sampai nyokap kan ngomong, lu kenapa udah dibantu juga sama saudara lu, kenapa lu nggak mau kerja? Nggak tahu mah perasaan gak enak aja. Seminggunya nyokap kena stroke. Itu awal pertama puasa, gue inget banget. Dan awal puasa itu kita nggak pegang duit kan? Nggak pegang duit sama sekali. Demi Allah gue nggak pegang duit sama sekali. Dia kena stroke waktu itu, kita bingung dan dia ini mau puasa Gal. Mau puasa. Mau puasa. Dalam kondisi sakit itu. Iya. Dan itu posisinya tangan kiri sama setengah tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia tiduran di kamar. Setengah dia nggak bisa. Dan akhirnya dia ini, gue inget banget waktu itu kita kesiangan sahurnya. Itu tinggal berapa menit lagi, 15 menit lagi mau imsak. Gue bangunin dia mau gue angkat ke ruang tamu. Itu cuma ada 1 telur. Di kulkas itu cuma ada 1 telur. Gue ongseng-ongseng tuh telur tuh, gue gaya pokoknya. Gue kasih mak gue makan. Belum ada 5 menit, mak gue teriak mau buang air. Mak mules, Wahyu mau mules. Ya Allah bentar-bentar Mbak, jangan berak tuh, jangan berak. Pas gue mau angkat ternyata berak di situ. Buang air di ruang tamu, inget banget. Dan di situ mak gue nangis-nangisnya. Cuma dia gue angkat ke kamar mandi. Itu belepetan dari kotoran itu, maaf ya. Iya. Kotoran dari ruang tamu sampai kamar mandi itu semua tai dia. Semua kotorannya dia. Dan dia cuma nangis. Jadi cuma nangis, minta maaf. Di situ gue cuma cuma pas gua ngangkat tuh kotorannya, gua cuma bilang ya Allah ini keberkahan gua, berkahan saya itu kesuksesan. Iya. Tuh gua bersendal. Dia sampai nangis, kayak bokin nangis, semua aja kotoran semua. Minta maaf sih nenek. Maaf. Nggak ada minta maaf namanya seorang Anak ya. Sampai kapan itu gua kayak gini juga buat dia. Iya. Mohon maaf, tinggal di rumah berdua sama ibu. Berdua. Jadi bener apa-apa ibu bareng Bang Dado. Iya, paling cucu spore ngomongin. Oh, Jadi gitu. Ngurusin dia. Jadi sekarang tuh keponakan gua 3 tuh gua ambil ke rumah agak. Jadi kan keponakan maksudnya gua punya kakak 3 saudara. Ya kan yang satu yang kakak gue, yang kedua kan dia jauh lah ya, maksudnya anaknya dia pisah lah keluarganya. Terus daripada anak-anaknya nggak terlihat sama gue, takut kan sama perempuan semua. Iya. Akhirnya gue tarik ke rumah dan gue juga ngebiayain mereka dari sekolahnya, uang jajannya, makannya. Amin ya. Oke Bang Dado, selain ngojol kegiatannya yang lain ada? Alhamdulillah ada sih kayak podcast, ibadah, alhamdulillah. Nanti juga mau syuting juga untuk photoshoot. Oke. Alhamdulillah sih dari situ sih Gal, dari ojol tuh awal video gua viral tuh gara-gara uang 1.000 Gal. Uang 1.000. Jadi dulu gua waktu pas, jadi kan nyokap ini udah gua urus nih. Udah gua urus, gua kan gak ada duit dong Gal. Gua gak punya duit sama sekali. Gua bilang gua minta kakak gue yang pertama yang tadi tuh datang, tolong jagain dulu dong. Akhirnya gua ngojol tuh. Dapat waktu itu harga 14.000. Dari rumah ke Depok Lama. Nah, gua kira itu kan uang pas dong. Yang apa namanya, yang naik nih bocil nih Gal. Naik, lipet tuh duitnya. Gua ambil dong. Kok nih orang kagak jalan-jalan lagi, diem aja makan. Gua kan, gua bilang ya, gua senyum, dia senyum Gal. Ini bocil kenapa? Gua bilang, maaf Bang, kembalian 1.000, mampus gak? Bulan puasa itu gua. Bulan puasa gua bilang gua beli apaan bulan puasa. Akhirnya gua beli tisu lo tau gak. Akhirnya di situ gua ngoceh-ngoceh. Akhirnya ngonten 2 juta. Gila ya. Dan akhirnya tuh gua dipanggil dari situ. Awalnya. Dipanggil untuk apa, klarifikasi atau gimana? Tadi gua kena suspend. Karena kan dulu konten gua kan bukan kayak berbagi gini dulu gua kayak ngoceh-ngoceh gak jelas, beneran sepi kayak gimana gitu kan. Dari situ gue dicari, gue kan gue mau disuspend, ternyata gue diajak kerjasama.
Sekarang jadi kayak KOL, kayak bintangnya Grab lah. Benar. Berarti ada baiknya juga, sisi Betul, baiknya juga sisi ya dari baiknya sana juga. ya. Gitu. Cuman pastilah netizen itu di komentar pasti pro dan kontra ya. Banyak banget. Namanya juga hidup, benar gak? Pasti lu juga ada kan? Iyalah. Itu udah pastilah bumbu-bumbu kehidupan lah ya, Bu ya. Iya. Live streaming juga berarti ya Live streaming kegiatannya juga, ya. Kegiatan juga. Berarti cukup aktif juga di sosial media. Aktif sih, Gal. Aktif banget ya. Aktif juga. Karena emang dari sana juga sih. Karena dari sana awalnya. Awalnya. Dari sana. Benar. Sebenarnya dari sana juga. Jadi Ibu Bang Dado Ngojol nih mendukung. Mendukung saya. Mendukung dari ya? mana? Iya. Transportnya semua dari Dado semua. Makan pampers, softtek semua. Dado yang beliin. Obat ibu sebulan ada 2 juta. Biar pakai BPJS tetap aja obat mah Betul, beli. benar. Jadi Ibu bersyukur banget ya Allah. Iya, benar. Tiap hari ibu mohon sama Allah biar diangkat derajatnya, Iya, benar. diberikan kesehatannya, panjangan umurnya untuk ibadah Iya. kepadamu ya Allah. Mohon dia doang. Iya, gimana ya? Gua kan nyari semua gua lakuin itu buat nyokap kan. benar. Pasti lu tau lah. Iya. Pada ngerasain kita Iya. TikTok live, kita challenge. Iya, benar. Orang tuh kayak kita kayak orang gila. Benar. Gitu loh. Orang pasti menganggap kita tuh lu kayak gitu banget nyari duit, kayak ada kayak lain pasti kan gak Benar. tetangga pasti ngomong apa. Iya. Cuman ya semuanya buat apa? Buat dia. Iya. Iya. Obatnya bisa sampai 2 juta legal, bahkan belum yang lainnya. Makanya hasil dari gua nge-gift itu gua sisihin buat emak gua dan gua sisihin juga untuk yatim. Dan sekarang alhamdulillah yatim gua udah 400 anak yatim. Itu awal kita cuma 20 orang, sekarang kita udah 400. Banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sekian banyaknya pilihan pekerjaan, kenapa milih ojol? Milih ojol ya. Mungkin kalau dibilang pengen kerjaan yang lain pasti pengen lah. Ya. Semua orang pasti pengen Pasti, kan, ya. ya. Oke. Kita kan nggak mau kayak panas-panasan begini juga. Cuma kan ini bukan cita-cita gua, tapi ini kebutuhan hidup. Betul. Bener gak? Betul. Kalau gua mikir, kalau misalkan gua kerja di kantoran dari pagi jam 7, gua pulang paling sampai rumah jam 8 malam. Ini siapa yang ngurus? Betul. Karena menurut gua sampai akhir hayat emak gua nanti nggak ada, itu laki-laki tanggung jawab gua. Betul. Gitu. Gua cuma pengen ngasih yang terbaik buat emak gua. Gua masih sehat. Yang penting gua ngasih surga gua dulu. Iya. Gua nggak peduli duit gua habis nggak. Gua berani. Gua dari kampung. Yes. Sesayang itu lu sama ibu lu. Punya orang tua nggak bisa diinspirasi. Apa yang belum lu lakuin untuk ngebahagiain orang tua lu? Sih gak banyak banget. Gue satu cita-cita Pengen ngobrol bareng kan. Dengan kondisi kayak gini kan gue bisa gendong please. Betul gua ya. Ibu juga sama mbak. Kadang gua itu sudah marah-marah. Kadang itu marah-marahnya. Jadi kalau bakat kan masih sembarangan enggak. Tapi gue kayak gini karena berbiasa. Gue berani jual apapun dia. Orang dari gue. Dan lu enak. Dan lu bisa begini, tapi lu gak tahu kan. Iya. Perjuangan gue dari papi gak capek ya, pasti kerasin. Iya. Gue banting tuh belang buat dapat hasil buat kelas. Demi Allah gue ikhlas. Yang penting emak sehat, yang penting emak gue sehat, yang penting emak gue bisa minum obat, yang penting produk-produk gue bisa jajan. Bisa sehat itu loh. Gue tuh paling nggak bisa kalau kayak nyokap tuh minta apa tuh gue nggak bilang nggak ada kok, nggak ada, pasti gue selalu sahid. Walaupun nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada juga nggak. Ya alhamdulillah gue maksudnya dari hasil gue ngegrab, dari gue hasil oleh alhamdulillah banyak orang baik, itu gue kumpulin dan lu biayain. sampai buahnya emak dijamin Wahyu sama Dado. Buahnya diada-adain. Iya. Tambah berkah ya Allah. Iya. Semua ada kebutuhan dia.
dari apapun, dari kepala sampai kaki. Semua berarti lu semuanya. Iya. Keren sih. Dan kita mikirnya sih maksudnya yang masih ada, Iya. masih ada nih. Kalau masih ada, lu kasih yang terbaik lo. Iya. Kalau nggak tinggal ada, siapa yang doain kita? Iya. Siapa yang doain lu nanti? Iya. Maksudnya keberkahan, gue cuma minta doain aja Noah gitu kan. Doain biar gue sehat, gitu, biar gue ada, biar rezeki gue ada, biar supaya gue hidup ini enak. Kemarin. Kalau dari ibu, gimana bentuk kasih sayang ibu sama Bang Dado? Tiap hari sayang banget ibu, mikirin dia malah ibu. Iya. Saking sayangnya nggak ada Dado. Kalau ibu sengsara, mudah-mudahan panjang umur ya. Iya, amin. Tapi ibu udah pasrah ibu nyaksinin nungguin ibu gitu ya. Saya nungguin dia. Tiap hari minta sama Allah biar panjang umur, biar sehat. Ibu kalau nggak dari Dado dari siapa? Iya. Nggak ada. Yang ini ibu nggak ada. Banyak kekhawatiran pasti ibu ya. Iya, Karena khawatir. ngojek itu di luar kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya benar. Pasti banyak Kalau pulang kekhawatiran. malam ibu juga pikirin. Oh gitu. Biar nggak bisa ngomong apa-apa ngikirin anak ya. Kalau Iya, udah benar-benar. pulang, Wahyu udah pulang, Dado udah pulang, udah ibu tenang. Kalau belum kelihatan saya bagi pikiran. Nggak tenang ya kalau belum ada di rumah ya. Iya. Jadi ini kalau nggak ada yang jagain, gue nggak akan dari keluarga. Jadi kalau nyokap ini misalkan nggak ada yang jagain di rumah, gue nggak akan keluar. Karena kan keponakan gue kan gue sekolah, yang satu kan kerja. Kalau gue mau keluar, gue pasti jam 6. Jam apa? Jam 5 sore habis maghrib, jam 7 Iya. keluar. Kadang kalau kita mikir, emang dapat duit lu? Pasrah aja tuh. Iya. Gue nggak mungkin kayak, intinya gue yakin rezeki itu kan dari mana aja. Benar. Aja. Benar. Gue pasti tuh kayak, kalau anak-anak ponakan gue belum pada balik tuh, gue gak akan gue tas dia, bahkan gue tinggal sendiri. Gue takutin nanti jatuh. Dia pernah waktu itu sekali, nggak ada orang, terus tiba-tiba gue butuh juga kan kali ya. Jadi deh nyokap, tunggu dulu deh. Tiba-tiba dia jatuh dari jam 7, jam 9 dia duduk aja lah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Dia duduk di ruang tamu. Itu gue pas tau jam 9, lu bayangin gue keluar dari jam 7. Berapa jam dia? 2 jam. Duduk udah. Sampai gue marah dia, kenapa nggak minta tolong? Repotin orang. Lu bayangin duduk sendirian tuh. Jangan sampai nyesel kalau orang tuh nggak ada. Iya. Itu doang. Iya. Cuma ngasih yang terbaik aja. Dari situ gue mikir, anjir, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Udah. Lu tahan lu kan, walaupun kerjaan itu gue penting. Tapi untuknya di Grab ini, alhamdulillah selalu ngertiin gue banget. Kayak misalkan, tadi udah syuting. Mbak, ada yang jagain belum? Mbak, ada yang jagain. Oh iya, nanti aja syutingnya ya. Tunggu Mbak. Ada yang jagain dulu. Sampai segitunya. Memang diberikan jalan kemudahan mungkin. Iya, Ya. Min. Kalau kita pakai logika, nggak masuk duit dari mana? Iya. Benar. Benar. Ada juga, anjir gue diterima. Iya. Biaya dia 2 juta. 2 juta itu lebih gak? Itu kan sama yang ecek-eceknya. Itu obat 2 juta. Itu obat aja belum keperluan makan yang lain-lainnya kan. Semua dari luar. Semua yang ikut gue, semua makan dari. Karena menurut gue, apa-apa makan bagi apa-apa. Yang penting tolong sayang sama nenek, bantuin nenek. Itu doang gue cuma ikut juga. Mau makan, mau makan apa-apa. Gue semua sayang. Gue semua sayang semuanya. Asiknya kalau buat makan mah bisa. Iya. Karena menurut gue punya konsep kayak gini. Kalau kita ngasih makan orang, itu rezeki kita bukan nambah. Anak-anak mau makan apa-apa. Stok. Kalau kita kan udah kita memilih telur aja. Iya. Dan mak gue pun sampai makan itu. Kalau memang gue lagi gak ada sama sekali. Iya. Kadang kan orang nggak enak. Benar. Karena kita juga ngapain sih buat upload kesedihan kita ya gitu kan ya. Biar kita aja yang tahu. Iya benar. Gitu. Makanya mungkin beberapa orang netizen di luar sana pasti lihatnya dari sisi-sisi yang lain aja. Karena kita nggak tahu sisi kehidupan kita sebenarnya itu seperti apa. Iya. Gitu. Oke Bang Dado balik lagi. Selama ngojol ada pengalaman yang aneh nggak?
Atau yang gimana gitu kan, banyak banget nih berita-berita di FYP gitu yang aneh-aneh gitu, ojol-ojol perlakuan-perlakuan dari customer yang kurang baik. Wah banyak sih Gal, kalau gitu banyak ya. Kalau customer itu banyak. Gue pernah waktu itu nganterin orang waktu itu. Dia itu tinggi jantung Gal. Gendut lah, tinggi jantung. Gendut. Waktu itu motor gue masih apa namanya beat karbu. Masih pakai beat. Masih pakai beat. Itu gua dari pagi subuh itu sampai malam tuh gue dapat 180. Nah kemudian maksudnya ada satu kali lagi nih gue bilangnya dapat ya lumayan. Itu di Pocin tuh dapat. Gua kan nggak tahu dong kalau Grab itu kan dulu kan kita teriak Gal. Misalkan namanya atas nama Kak Santi, itu kan kita teriak dong. Benar-benar. Kita nggak tahu orang yang mana kan. Iya. Waktu itu gua teriak abang-abang waktu itu namanya gue lupa. Atas nama ini gue teriak kencang, ternyata depan gue orang tinggi gendut Kan. Wah anjir gue bilang, gue bawa ke kagak nih gue bilang ya. Akhirnya udah bismillah deh. Itu motor beat sama dia, itu gue kayak orang kecil Kan. Jengkang ke atas ya. Demi Allah itu kayak orang jengkang. Udah pas sampai mau rumahnya, itu kena brustur ban gue pecah. Bus, terus kata dia ngomong, kata dia gini, Mas kok kayak banyak pecah dalam hati gue. Kayak banyak pecah. Dia anjir dalam hati gue gitu. Terus dia apa? Dia cuma gak kasih apa-apa. Cuma itu waktu itu ada promo, gue cuma dikasih goceng. Apaan tuh tip? Bukan tip promo. Jadi bayar pakai tunai. Dia pakai promo kan harganya waktu itu masih 10.000. 10.000 berapa? Oh, masukin promo. Masih promo, gue cuma ada goceng. Dan itu hasil gue narik itu, gue beliin ban anjir. Hari itu, gue karena ban gue pecah. Udah kebelah begitu. itu si customer-nya nggak ada merasa bersalah gitu, nggak ada? Kagak ada, cuma aduh mas kalau rumahnya masih jauh. Lah mati gue bapaknya gue borong motor saya di bawah kalian. Gue gede banget sama bapaknya. Gue inget banget bener tuh. Pas gue motor inian. Pengalaman gue tuh itu yang pertama. Yang kedua gue datang ke Gunung Putri. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Waktu itu gue berarti nggak ada sama sekali gue nggak dapat. Akhirnya gue dapat tuh satu tuh ibu-ibu. Bisa ibu jauh banget rumahnya Gunung Putri, dari Depok Gunung Putri kan lumayan. Iya benar-benar. Akhirnya gue jalan, udah potong jalan, udah nganter dia udah tuh pulangnya, sejalan aja, sepi banget kan. Ada kan dari itu berasap kayak kabut tuh, kayak apa sih dingin lah kabut gitu kan, kabut gitu kan. Gue pikir itu jalanan tuh lurus Gal. Ternyata jalanan tuh belok ke kanan. Ternyata tuh gue ngebut karena kan sepi kan ya. Gue masuk ke makam Cina anjing Gal. Demi Allah motor gue di makam Cina. Gue jam 12 tolong. Oh kagak ada yang nolongin. Ini berdarah tangan gue. Motor dari makam Cina, bener-bener gue ngebut. Ya makam Cina kan gede banget. Demi Allah itu pengen masuk gue Gal, naik ke atas. Gue gila gak lu? Nggak ada orang sama sekali. Gak ada, gue minta tolong. Ternyata tuh karena kabut gitu ya. Gue pikir tuh lurus. Ternyata jangan belok begini, gue lurus mental Gal, gue tuh naik ke atas anjir. Gue minta tolong, gak ada yang nolong. Makam aja gede-gede. Pengalaman deh, gak bakal gue lupain itu. Kacau gak kalau di Gang itu banyak banget. Apalagi kalau narik itu jangan pernah lu percaya sama map. Oh gitu? Pernah jangan. Karena gue pernah nyasarin ke makam-makam Gal. Jadi kita lewatin makam anjir. Gue waktu itu gak tau jalan, gue lewatin map. Gue lewatin kok, lahnya sini sepi banget. Ternyata tuh di tengah-tengah tuh semua makam Gal. Padahal rumahnya itu sebenarnya masih di belakang situ doang anjir. Gue mau harus lewatin itu. Horor sih ya? Parah, itu banyak banget. Gue banyak banget tuh pengalaman mah. Apalagi teman-teman gue kan gue suka ngalong kalau gue tuh ngalong tuh dari jam 12 sampai jam 5. Jadi pengalaman ada salah satu teman gue ini cerita nih bener banget ini. Dia teman gue itu ngambil penumpang customer. Waktu itu dia bawa ke customer. Ternyata gue anehnya gini. Emang saya kan bisa main handphone ya? Nah itu dia. Aneh gak lu? Aneh. Itu mesen, itu bener orang. Dan dia tuh nganterin, dia bang ya bang, rumah sih di sini. Oh ngobrol dia? Ngobrol. Ini gua ngobrol, asing ngobrol gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah pas dia ngobrol, bang nganterin situ ya ke daerah sini, bang. Daerah sini bukannya kuburan ya, makam umum kata dia gitu. Enggak, rumah sih di sebelah situnya mas. Bener-bener nganterin. Cewek. Cakep. Cewek. Temen gue pas udah sampai nganterin di bed, dia ngeliat tuh nih kok kayaknya nggak ada rumah, kata dia gitu ya. Oh dia nggak ada rumah, dia baru mikir itu bukan orang, besoknya sakit seminggu. Teman-teman gue tuh kalau ngalong, itu ngalong banyak banget Gal.
Hal kayak gitu banyak banget. Bener sih, banyak juga sih di sosial media ya. Banyak banget. Berarti beneran kejadiannya ada gitu. Ada. Ini satu lagi kejadian. Ini temen gua waktu itu kita ngobrol. Jadi dia waktu itu dapat di daerah UI. Waktu itu dapat di daerah UI. Dia itu ke mana sih namanya, ke Tangerang. Tangerang kalau nggak salah, ke Tangerang, gue lupa, ke Tangerang. Dia nganter cewek. Cakep gak? Malam. Pakai celana hitam, baju putih kata dia nih. Nganterin tuh ke sono abis pulang kuliah, Neng. Dia abis pulang kuliah, Bang, gitu kan. Terus udah gitu nyampe lah tuh di Tangerang tuh rumahnya dia. Bukan di Tangerang, Bintaro. Sorry, di Bintaro. Nyampe lah ke Bintaro. Oh yaudah, Bang, bentar ya Bang, saya ngambil duit dulu. Bener rumahnya. Ngambil kok lama banget, katanya abang ini. Setengahnya ini nggak ada, teman gue sendiri. Terus dia bilang, Assalamualaikum. Bertanya di TikTok dong. Keluar emaknya. Emaknya keluar sama bawa foto. Maaf, tadi datang bonceng anak saya. Iya. Yang ini bukan anaknya, Bang. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bang. Anak saya meninggal kecelakaan kereta di Bintaro. Sumpah merinding gak sih, guys? Demi Allah, itu dia bilang, abang bukannya sekali, Bang. Demi Allah, itu udah keseringan kali. Hah? Betul, Bu? Iya, jadi anaknya itu kuliah di UI. Ke Bintaro. Waktu itu ada kelihatan kereta tuh, gak sih? Kereta tuh. Yang kereta tabrakan. Yang tarbak itu. Iya. Forbadi. Dan itu, ibunya bawa foto. Ini anaknya bukan, Bang. Iya. Terus ibunya kata teman gua, main belakang, jangan gitu dong, Dek. Kasian kan abangnya. Pas sama dia sendiri. Dan situ teman gue 2 minggu sakit. Itu kejadian bukan pertama. Bukan pertama. Ibunya bangun sendiri nggak pernah buat. Setelah berapa hari itu kejadian itu kayak gitu? Wah, kurang tahu kalau itu ya. Teman gue ngomong mungkin 2 minggu dia sakit. Sampai dia kurang pintar. Iya. Sampai dia maksudnya ditanya obat Pak Ustadz lah. Iya. Ketempelan gitu. Ketempelan. Yang gua itu apa itu? Sama, itu di foto sama. Pakai bajunya tanahnya. Ya, itu juga sama. Dan dia tuh sampai jalan tuh, anjir tuh bonceng yang inian. Sampai nggak fokus dia. Pas pulang dia nggak berani masuk dalam rumah karena dia punya anak kecil. Dia tidur di luar akhirnya. Dia ngomong sama istrinya gini udah 2 minggu sakit. Parah sih. Itu pengalaman tuh. Makanya kalau pengalamannya pahit bener. Kadang-kadang yang suka menghina ojol gimana. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan itu cerita lah ya, cerita ini gitu. Pengalaman gue juga. Jadi kita kalau nongkrong habis malam tuh Gal, anak-anak ojol tuh ngalong, kita cerita Gal. Oh gitu, ada base camp atau tempat khususnya? Oh, ada base camp gitu. Kita biasa nongkrong misalkan di satu resto ini misalkan ayam geprek misalkan. Kita nongkrong di situ rame-rame malam. Oh gitu. Pas pulang besoknya baru kita tanya, anjir lu kemarin tuh begini gitu. Oh, saling cerita gitu ya. Cerita. Oh, berarti lu kalau ojol gitu saling kenal banyak orang dong? Kenal, walaupun sebenarnya kita tidak tahu siapa. Oh. Jadi lu bener-bener kayak saudara aja kan, kayak gua malu nih gitu misalnya. Sama begini deh, kadang sini nongkrong kan bareng. Ngobrol kekeluargaan banget berarti ya. Keluarganya parah. Tapi bener sih, buat ojol-ojol di Indonesia ini bener apa keluarganya tuh bener-bener bagus banget. Iya, kompak. Bener kayak kemarin yang lagi viral itu, yang nganterin apa tuh ya, makanan. Terus dimaki-maki, tiba-tiba seluruh ojol datang ke rumahnya. Itu parah sih. Itu parah sih. Karena kan sempat ada fisik juga kan. Benar. Ternyata. Benar. Karena kan kadang kan ojol itu kan ada 2 orderan dah. Jadi kalau misalkan lu lama kan ada pemberitahuannya. Orang juga nganterin makanan ini ke sini. Betul. Karena kita dapat 2 orderan. Itu double orderan dah. Jadi double orderan itu kita tuh sesuai dari yang dari Grab-nya. Misalkan kalau contoh dari Grab nih. Kan kita misalkan lu pengen di luar nih, nggak bisa. Kita harus ke sini dulu. Gua nggak bisa langsung ke sono, lu nggak bisa. Itu otomatis dari aplikasi. Gitu. Dan ada estimasinya juga waktunya. Gitu. Jadi lu nggak bisa kayak sendiri nggak bisa. Kita harus sesuai dari aplikasi. Beda lagi kalau misalkan pesanan prioritas mungkin ya. Iya, prioritas. Nah, itu mungkin bisa satu antaran sekali. Iya, seperti itu. Cuma kalau itu nggak bisa kita. Kita juga kan nggak mau dapat double. Benar. Intinya kayak gitu. Jadi kita ya dakatin ini dulu Pak. Posisi 1 baru kita kedua. Jadi bisa kedua ke 1 nggak bisa. Iyalah, karena ojol pun ya secara nggak langsung pengen cepet-cepet lah ya. Iya benar. Pengen memberikan pelayanan terbaik untuk customer gitu. Tapi sekarang lebih bagus sih. Sekarang ojol tuh lebih bagus. Kalau dulu kan kita masuk ke resto, kita nungguin dulu kan. Lama banget kan. Kita sampai pernah ada berantem kan. Iya benar. Ojol sama yang punya resto. Tapi kalau sekarang tuh enak ya. Jadi kalau sekarang itu modelnya
kita dapat orderan nih, ada opuni orderan, itu dia masuk dulu ke resto. Restonya udah tahu nih 10 menit udah selesai baru masuk ke kita. Oh. Jadi kita datang langsung ngambil. Gitu. Nggak pakai ngantri-ngantri nunggu-nunggu lagi. Nggak pakai ngantri-ngantri lagi. Itu sekarang nanti begitu. Itu benar-benar kayak dulu. Lebih gampang lah Lebih ya. gampang sebenarnya. Oke, Bang Dado. Bang Dado di sosial media, Bang Dado kan banyak konten berbagi ya sekarang. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu dari dana pribadi atau ada donatur? Awalnya itu dari dana pribadi dulu, Gal. Lu kan Awal. akun gua pertama kan, Gal ya? Ah, benar. Gua kenal sama Gal itu, itu nama dia nih akun pertama waktu itu. Iya. Oh iya. Akun pertama. Nah, itu dari saweran, dari ini tuh dari uang pribadi dari awalnya nih. Ngeborong dagang. Nah, viralnya itu gua itu berbagi itu gara-gara gua ngeborong tukang cilok jam 3 sore, jam 6-nya meninggal. Si tukang ciloknya ya? Iya. Itu viral, Gal. Itu ada di daerah Ciherang Tengah. Lu bayangin, gua ngeborong itu cuma bukan tukang cilok, Gal. Cilok, ada tukang pas dagang. Iya. Borong. UMKM kecil kan ya? Iya, UMKM kecil. Dan itu sempat viral namanya orang kampung, Gal. Lu nggak sendiri loh. Iya. Daerah kampung masih bukan bukan orang kampung, masih daerah kampung. Yang kita pas lagi ada kayak gitu, orang yang nafsunya apa? Dado lagi nyari tumbak. Aduh. Iya. Tanya sama gua apa sedih ya? Jadi kemana aja ya beritanya ya? Padahal akhirnya karena berita ini dibar kemana-mana dan saudara gue dari Bogor juga hubungin gua, Pak Aju, namanya almarhum Pak Aju, yang meninggal. Akhirnya karena beritanya simpang siur nih yang di telinga gua, akhirnya gua nyamperin ke rumahnya. Ternyata gua ketemu sama ibunya dan almarhum Pak Aju itu punya anak angkat juga masih kecil. Jadi pas gua ngeborong itu bapaknya pulang, pulang nih. Ma, kata dia gitu, Ma, udah habis dagangan. Ada borong siapa? Saya nggak kenal gitu. Ya udah, makan tuh almarhum tuh, makan di luar, biasa di ruang tamu, tiba-tiba di luar. Nah sebelum maghrib, jalan lagi mati, Gal. Jalan, bininya nanya, Pak mau ngapain? Kan udah habis. Kaki 20 cilok lumayan buat jajanan sekolah. Gitu, Gal. Ngider lagi dia. Enggak, ke tukang pengepulnya dulu. Oh, ke pengepul dulu. Iya, pengepul dulu, kan pengepul itu. Pengepul. Bang, saya ngambil 20 lagi dong. Soalnya saya terakhir nih, besok saya nggak ada dagang lagi, mau istirahat selamanya. Gitu. Oh, bilang gitu? Bilang begitu, tukang pengepulnya. Iya. Hujan besar, dia datang pas dia dagang tuh. Ceritanya dia mau neduh, Gal. Di tempat kayak penjual lemari, kayak kasur gitu kan. Pas dia mau berdiri, kepleset kepala belakangnya kena. Aduh. Wah, pernah sadarkan diri dari situ. Itu yang nonton itu hampir 5 juta. Gua klarifikasi ya, lu hampir 5 juta ya di akun pertama. Asik. Itu tuh, Gal. Itu yang bikin langsung itu, Gal. Akhirnya video naik. Dari situ gua pakai uang pribadi. Alhamdulillah akhirnya para donatur, para orang ngeliat, gue nyumbang dong 2 juta. Gue nyumbang dong 3 juta. Gitu, Gal. Habis dari nyumbang gitu, lama-lama datang buat ke band itu. Dan sekarang kan pakai akun kedua. Dan alhamdulillah sekarang banyak para donatur sih, Gal. Tukang es kelapa juga ya. Yang mana? Beli borong es kelapa. Oh iya. Iya. Kalau dua kelapa, gue difitnah narkoba. Narkoba. Itu dilaporin gue itu di TikTok pertama. Iya. Maksudnya gimana tuh? Dia tukang kelapa. Es kelapa. Masih banyak lah, Gal. Gue cuma kalau itu suka borong itu kan. Kisah-kisah lewat. Karena gue tuh sistemnya gini, Gal. Gue tuh muter, Gal, naik motor. Pakai jaket, naik motor, sembari narik nih. Gue lihat nih, kok nih orang masih banyak banget gitu. Dagangannya gitu. Akhirnya gue borong. Gue dilapor lanjut. Kan sekarang pengguna tahu TikTok kan ada tuh dilaporkan atas nama penyebab seksual sama kalau nggak salah sama narkoba. Akun gue tuh langsung kena merah. Akun gue tuh gitu langsung. Pada yang sirik. Gitu. Ya kita nggak tahu namanya dunia itu kan. Benar. Kita dunia masih ada aja. Tinggal gue dari sini tuh. Berarti berawal dari dana pribadi. Masuklah donatur-donatur, orang-orang baik, orang Allah mungkin ya. Dia berjalan terus sampai sekarang. Betul. Ibu juga suka nerima dari orang-orang natur juga. Ya, ibu juga kan suka Beli dikasih. obat. Oh iya. Benar. Alhamdulillah.
Dan sempat kan akun kedua gue kan down, gue masuk konten, akhirnya tiba-tiba gue beli tisu. Gue habis. Oh iya, gue lihat juga dia rame. Gue juga agak kesel liatnya ya. Ini keblek banget, Aji mumpung banget nih. Itu gue awalnya sama kakak gue yang pertama. Gimana? Dia. Sisanya cuma 1.000. Yuk, kata gue bilang sama kakak gue. Itu ada tukang tisu no, kita borong yuk. Paling berapa sih Gal? Paling 300 Gal. Semuanya banyak di bukan plastik. Paling 300 paling atau berapa? Gopek paling banyak lah. Kita duduk dia nanya, Pak berapa tisu Pak? Oh ini 25. Kata kakak gue 25 yang gede kali 3 nih. Bukan yuk, gue main konten sama kakak. Bukan yang tisu begini, bukan yang siu nih ya. Aturan itu 3 100.000. Loh enggak, 100.000 Pak? Iya nih, 480 katanya gede kecil. Gue bilang gimana? Akhirnya gue cuma beli 1 Gal. Gue upload yang nonton 17 juta. Iya, gue nonton juga. Itu viral sampai masuk mana Gal? Iya benar. Itu gue sampai masuk insert. Tahu. Gue di Trans TV, gue masuk insert tuh gue bikin sampai part 3. Gue inget banget. Iya. Dan ternyata yang pernah beli itu dia orang dekat rumah gue juga. Dia katanya buat serbet. Harganya kan serbet berapa sih Gal? 15. Itu 50. Terus gue kan lihat juga dia kalau misalkan yang mau nawar dikasih juga katanya gitu kan. Iya dikasih juga. Cuma ya gimana nawarnya segitu? 80 kurangnya berapa? Ya udah deh 70 kan banyak juga. Goceng sih segala juga lu. Kan gue berkualifikasi juga kan. Gue kualifikasi bapaknya. Banyak-banyak itu. Oh ngotot sih Pak, ngotot sih Pak. Ada orang yang begitu. Iya benar. Tapi katanya kabarnya sekarang pasien juga. Kenapa tuh? Matanya keluar. Hah? Iya. Itu gue dapat info dari beberapa orang ya. Orang yang nge-DM gue dan juga yang waktu gue di live sama gue ketemu sama langsung. Jadi gue beli. Waktu itu gue nggak percaya ya namanya netizen kan kadang-kadang suka nada-nada kan. Akhirnya gue beli salah satu ayam geprek. Ternyata dia itu tetangganya sering lewat situ. Sekarang kondisinya katanya matanya keluar. Oh karena emang sebelumnya juga sorry ya emang kondisinya emang udah itu kan agak ini ya. Cuma gue mikirnya itu bukan sakit mata kali ya. Ternyata katanya udah mulai keluar katanya. Gue juga nggak tahu tuh kenapa ya. Dia punya penyakit apa gue juga belum tahu gitu dan pengen nyari lagi nanti gitu. Kalau ada rezeki nanti kita kesana lagi gitu. Cuma bener. katanya kondisinya memprihatinkan banget sih Gal. Berarti nggak jualan tisu lagi? Kayaknya jualan stick golf. Kayaknya mahal banget ya. Ya orang mau beli silakan kan juga syukur bener juga sih. Iya juga ya kan. Tapi kan kesel juga. Iyalah lu nawarin apa anjir? Tisu 100.000 juga. Agak umroh kebangetan lu Bang. Itu ada 17. Iya benar. Berarti sekarang program di sosial Bang Dado apa aja nih? Sekarang alhamdulillah programnya udah bikin sumur 10. Sumur ya berarti. Bikin sumur, sekarang udah bikin jembatan, pengen bikin jalan. Wih keren sih guys ini kalau diajuin jadi kepala desa bisa kayaknya ya. Kemarin gue jadi RT, yang pilih dia doang. Gue bilang mah gua doang yang pilih gimana sih? Tapi keren. Jadi sekarang lagi ada program pembangunan apa? Jembatan. Tapi sumur tinggal 2 lagi nih. Jadi awal gue bikin sumur tuh kan. Jadi waktu itu kan karena kan gue di Cihanak kan udah maksudnya kenal lah gitu kan sama Bang Dado gitu kan. Iya. Karena sering gue income di sana. Nah awalnya itu gue bikin pembangunan sumur itu ada nenek-nenek namanya almarhum Manari. Dia itu usianya 100 lebih. Udah meninggal. Udah meninggal, Manari udah meninggal. Nah waktu itu dia itu jam 3 subuh menatap dari tembok. Menatap gitu ke kali. Nenek-nenek di usia gitu udah bongkok sampai setahun ke kali. Dia mau buang air. Oh karena nggak ada sumur. Udah ada sumur. Iya terus. Gua nanya dong sama saudara gua di situ. Ini siapa Manari usia gini. Waktu itu lokasi nggak ada sumur di situ. Gua bikin sumur pertama. Di situ gua bikin sumur pertama. Waktu itu gua ada biaya 2.500.000 dan bunda gua nambahin namanya Bunda Amanda Leo. Di situ kita bikin sumur awalnya Manari. Dan sekarang alhamdulillah gua udah bikin sumur 10. Di mana aja itu? Jadi gue naruhnya di satu pusat, misalkan daerah situ juga. Misalkan di tempat lu nih. Jadi nanti lu di belakang lu nih nggak ada yang punya sumur nih Gal, sama samping lu. Jadi gue ngambil usahain sendiri orang bisa ngambil ke lu. Jadi nanti gue taruh keran di luar, cakrekan di luar.
Nah, pasti kan lo nanya, biayanya dari mana nih? Betul. Listriknya. Setiap yang pemakaian itu harus bisa sadarkan dirinya, kayak lu bayar 2.000. Apa lu mau nyumbang 5.000 gitu loh. Iya. Pas seminggu, apa sebulan, 20.000 buat pulsa doang. Karena orang sana kebanyakan tuh elektronik tuh pakai juga ada dah. Oh gitu. Iya, dia cuma kayak listrik itu lumayan seketak dong segini gal. Sestudio ini lah. Iya. Malah lebih gedean studio ini. Itu cuma kecil doang. Berarti jadi sumur umum aja itu masyarakat sekitar itu. Siapapun yang mau ngambil silakan. Kalau untuk itu kesadaran diri masing-masing Kesadaran diri mungkin. Karena sebelum pas gue bikin sumur di tempat rumah itu gue bilang, ibu saya bikinin sumur tapi dengan satu syarat. Siapapun yang mau ngasih ibu ambil kasih. Iya. Kalau tidak ngasih nanti akan saya tutup, saya akan cari lagi pekerjaan lain. Oh lu udah ada kasih penjelasan seperti itu. Karena gue bikin sumur itu buat orang gitu loh. Buat orang, jangan sampai dibikin punya hak kok, nggak bisa. Iya, benar. Karena kita sama-sama. Betul. Dan untuk biaya kayak gimana ya nanti dari kita kesadaran diri aja. Benar. Gitu loh. Dan sekarang alhamdulillah sampai 10 kan. 10 sumur yang sudah 10 sumur. Dan nanti insya Allah kalau ada rezekinya, misalkan gue juga nggak tahu dari mana, itu akan gue buatin sumur ke salah satu ibu-ibu yang nggak bisa melihat. nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Karena matanya itu dia dibilang buta tapi belum itu buta banget. Dia nggak punya sumur. Berarti ide-ide itu tuh terjadi spontan aja ya, karena emang ada kejadian nenek-nenek itu yang Iya dari situ. berarti nggak direncanakan. Nggak direncanakan, semuanya Spontan aja dah. Kalau ada komik, spontan aja sih kan. Cuma sekarang lagi bikin jembatan juga. Jadi akses warga Cikarang tuh biar supaya lebih dekat lah. Iya. Orang lagi dagang tuh misalnya wasana. Kadang kan orang mau dagang kan ngutang dulu kan. Benar. Satu lagi. Benar. Akhirnya kita bikin jembatan. Alhamdulillah jembatan udah ada. Sekarang tinggal bikin jalannya. Iya. Jadi jembatan sama jalannya kita keluar nanti ke sana. Ke mobil masuk. Kalau kayak gitu harus ada izin dulu dong ke perangkat sekitar di. Iya, semuanya udah ada. Jadi itu kita bikin itu yang kerja tuh bukan orang lain, dan warga situ. Oh, gotong royong. Gotong royong. Jadi misalkan Iya. Gue punya duit itu 5 juta, ya beli semen. Semen, pasir. Nah, mereka yang kerja. Gotong royong, kita ngebantuin gitu, Gal. Oh gitu. Jadi bener-bener buat masyarakat situ semua. Jadi kita jembatan udah jadi nih, kita nih. Nah, jembatan udah jadi, tinggal parah, Gal. Jadi buat supaya dirapihin, supaya mobil masuk. Gimana respon perangkat desa setempat itu? Wah, sangat alhamdulillah ya responnya ya, sangat membantu. Maksudnya sangat senang gitu, maksudnya bisa dibantu itu juga gitu. Bisa sampai bisa bikin jembatan oleh warga itu juga ya, warga Ciarang Depok, Ciarang Bogor. Semuanya sampai sekarang nih mau dibikin jalan. Masih hitung-hitung itu sekitar 10 jutaan lagi. Biayanya Untuk pembangunan jalan ya, itu gitu semuanya. Karena lumayan jauh 100 meter lebih ya. Buat para donatur yang mau ikut sumbang sih ya, bisa langsung ke Bang Dado ya. Berarti ibu tahu kegiatan-kegiatan Bang Dado dan mendukung juga. Iya. Mendukung ya. Iya. Berarti semua kegiatan Bang Dado bersosialisasi di masyarakat, ibu benar-benar Ibu mendukung. cuma ngeliat di apa nih? Di mana? Di Polres. Suka ngeliat nih. Gak tahu lagi ini. Iya. Suka ngeliat di apa namanya? Apa? Handphone, HP. Ya kencing deh ya. Iya. Enggak. Enggak. Aduh. Di laptop. Di laptop. Oh, laptop. Keren banget punya siapa? Kok agak punya laptop punya cucu. Oh, punya cucunya. Suka liatin tau nenek. Saya bersyukur nangis saya di situ, haru. Nenek itu meninggal ya Allah, itu Itu nenek itu udah rumahnya kan parah Gal. Itu dibersihin dia. Itu semua total itu buat nenek itu udah 20 tahun. Enggak ada keluarganya. Jadi sebenarnya keluarganya ada, cuma anaknya udah meninggal. Jadi punya anak satu, anaknya meninggal. Anaknya satu-satunya doang. Satu-satunya doang. Tuh.
Jadi dia meninggal udah, jadinya kita rapiin semuanya. Terus saudara juga ada, semuanya ada gitu. Apa namanya, kasur dibeliin. Iya, kasur gue beliin, lemari gue beliin gitu kan. Udah kayak bedah rumah lo ya. Buset parah gak bedah rumah gue kan. Dia orangnya gelian tapi nggak geli. Orang dulu biar bagal. Cuma karena kita terjun langsung kali ya, makin lama tuh kayak terbiasa. Itu nenek-nenek itu, almarhum nenek itu, semua orang galak. Rumah itu gak ada boleh diiniin. Jangan, rumah gua gak boleh. Tapi sama gua dia nurut. Dan ada mau bersihin dapur rumah nih, mau direpetin. Halo, nurut. Mau. Ini orang-orang sekitar situ kaget. Kok cuma Bang Dado yang bisa. Orang baru kenal gitu kan ya? Iya, baru kenal. Dia tahun itu tuh, nyumbangnya tuh udah 20 juta. Bongkok, mulai Udah bongkok. bongkok, sudah punya sumur dari ininya gitu. Karena kayaknya gimana aja dia. Bener. Satu yang orang Iya. Kayak gitu. dibersihin dapurnya. Ibu bersyukur ya, sedih ibu jadinya ngelihat dia di ituan di Di mana? saya bilang di apa namanya laptop. Ibu nangis aja. Dia bersyukur orangnya. Oh, Gimana perasaan ibu punya anak yang dermawan terharu hati? lah, terharu anak saya bener. Dulunya gelian, sekarang enggak. Iya. Lebih bahat lu gak lagi sekarang. Kalau rumah berantakan marah, sekarang mah enggak. Karena posisi dari awal nyokap sakit kali ya, sampai megang kotoran itu. Bener. Megang kotoran mak, cendol pak. Iya. Jadi itu berak itu bukan cuma sekali, 2 kali gal. Udah di kamar mandi udah dibersihin, mau puasa lagi mau buat taruh lagi di bangku. Belum ada 5 menit, buang lagi di situ lebih banyak. Tapi puasanya pol, alhamdulillah. Kalau satu, bayangin, kalau satu waktu itu nggak puasa yang pas buang air tuh. Kalau satu nggak. Sebulan berarti full, cuma 1 doang kok. Dokter pun Tiap tahun juga puasa. Dia cuma buat kakak, kenapa mau puasa? Mumpung gue masih ada umur. Iya. Kita kan nggak tahu umur kita. Tahu pagi, tahu sore nggak tahu ya. Kadang kita aja, maksudnya ada beberapa orang yang kayak lu aja nggak puasa lu ada gitu ya. Bener. Malah saya gal. Malah pak dokter tuh biasanya nggak boleh puasa. Tapi dia tetap gue mau puasa, gue mau puasa. Tiap tahun alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah nih. Wah setiap mau bulan puasa nih gal, pasti ada promo. Jangan sampai nyamuk sakit. Iya. Jangan sampai nyamuk sakit dong. Sama tahun baru. Karena setiap tahun baru emak gue tuh dirawat. Setiap tahun baru orang-orang pada bakar, orang pada kemana. Gue dulu sakit ya sama gue sama kakak gue yang pertama. Kita ganti-gantian. Kakak gue pertama, dia tuh kakak gue yang pertama tugas itu dia itu kayak nganter ke rumah sakit enggak. Kayak dia tuh obatnya. Jadi maksudnya gue yang ngasih, dia yang ngurusin emak gue yang ke rumah sakit. Ke rumah sakit ini dia gitu. Obatnya banyak. Karena kan obat itu 11 gal. Iya. Sehari tuh, itu pagi malam tuh obatnya banyak banget, gede-gede banget. Dia kadang kalau suka nggak bisa minum aja kadang pakai galon. Injak juga ya. Anak benernya banyak ya obatnya. Minum pakai gelas ya. Ibu boleh banyak minum. Dia nggak boleh banyak minum juga. Oh gitu. Ginjal. Bukannya harus banyak minum ya? Iya. Kalau banyak minum, ginjal kan udah rusak. Jantung. Jantungnya kerendam. Oh, mungkin Nah, fungsi itu. ginjalnya udah nggak ini Udah kali ya. Dan, jadi itu dia ada satu obat yang mahal banget. Jadi obat itu harganya hampir 100.000 buat 5 hari. Berapa tablet? 10 kan 5 hari kan 2 kan pagi sama malam. Oh, sehari 2 hari kan. Itu wajib harus minum. Gak boleh lewat. Nggak boleh. Itu ginjal tuh. Putih banget aja segini, warnanya kuning. Dan itu obat murah cuma di apotek Asifah. Itu nggak bisa pakai ini BPJS. Nggak dapat. Nggak dapat. Parah dari itu gak. Kita pakai BPJS kita bayar tiap bulan karena katanya emak gue udah over OT apa? Over apa katanya penyakitnya karena kebanyakan kali ya. Jadinya udah parah. Jadi obat makanya banyak banget hampir 2 juta. 2 juta. Dan gue juga kadang bingung deh dari mana gue ya. Tapi ada aja. Ada aja kan, benar. Oke, Bang Dado, kan sering banget ya nge-share kegiatan sosialnya di media sosial. Pasti banyak dong kritik-kritik atau komentar-komentar netizen yang kurang mengenakan di hati. Gimana tuh? Wah banyak banget. Tetangga. Kan nonton dibayar. Nonton ntar.
tetangga. Bahaya. Tetangganya nontonin kapan gua diomongin ya sebut di gue nih. Tetangga Gimana? Yang Pasti begini, yang pasti begini. ada. Namanya kita di sosial media. Cuma waktu 4 tahun kemarin tuh gue lagi di Vita nih, gue ngambil uang yatim. Jadi waktu itu donatur tuh parah kan, donatur parah. Jadi tuh donatur itu tuh sampai nyumbang 20 juta. Satu orang. 20 juta, 10 juta, 5 juta gitu loh. Bahkan Bang Yus itu kan nyumbang sepatu loh, inget betul. Bang Yus sepatu waktu itu berapa duit ya? Oke, membuat 80 yatim. Bang Yus ada nyumbang juga. Jadi gue tuh demi Allah Rasulullah ya, gue itu misalkan lu ngasih gue 5 juta, Bang Dado 5 juta nih, itu demi Allah kalau suruh 5 juta gue kasih yatim. Bensin makan dari gue sendiri, pribadi. Gue punya tim di Bogor. Gue ngomong sama tim di Bogor, ini kita cuma 5 juta, ini nggak ada uang makan gini, nggak apa-apa, kita pakai patungan sendiri, kadang kita nggak makan nggak progetnya duit. Bener-bener gak berani makan sepeser pun dari uang. Nggak ada berani, kecuali lu ngomong, Bang Dado ini 5 juta, di 300 buat bensin, itu gue bagi-bagi. Iya. Dan itu gue makan sendiri, bensin gue kasih, gue gocap ngambil, gue kan tim gue ada 3 motor, 2 motor, gocap 150, setiap 50 buat makan. Bareng-bareng. Mau lu makan cuma sama tempe tahu itu. Jadi kebanyakan, sekali lagi gue kasih tau nih, kebanyakan orang-orang itu nganggap gue makan duit yatim. Demi Allah Rasulullah, demi nih mak gue di samping gue nih, demi mak gue nih, demi almarhum bapak gue, sepeser pun gue nggak makan. Kalau gue makan uang yatim, kalau gue jalannya nggak benar, nggak mungkin sumur sampai 10. Sama ibu juga ada snack yatim di atas kulkas. Ibu nggak tahu kali buat ibu gitu, nggak tahu dia marah, belum dibuka. Gue marah, bukan hak emak. Makan yatim gitu. Iya. Oh, Demi Allah gue sampai segitu gal, gue tuh sampai segitu. Emak gue janda, emak gue butuh, dikasih janda, emak gue nggak pernah gue kasih duluan. Demi Allah, nggak pernah. Enggak. Orang dulu mah. Kalau emak gue juga janda, enggak. Iya. Kadang apa? Takutnya orang mikirnya, wah malu duluan. Iya benar. Gue tanya demi Allah, snack ada di atas kulkas, itu apa gue marahin. Gue sampai marah. Sampai emak nggak punya beras, habis ya. Bagi beras Wahyu, nggak jangan. Gue gak ada gelas gak, jadi gini ceritanya. Gue gak punya beras, gue gak gitu. Jadi ada donatur yang ngasih sekarung beras. Gue gak ngasih. Nggak boleh sama dia. Padahal posisi bener-bener gak punya beras. Punya beras habis saya. Gue gak ambil, karena ini cetak gue. Karena orang itu nyuruh, dikasih ke orang tuh, ya gue kasih. Lu dikasih amanah dan lu sampein amanah itu. Dikasih orang-orang, ibu nggak ada beras padahal. Tapi ibu biarin. Haleluya. Ada terus beli. Kan ibu ngomong, kan mah janda gitu ya. Boleh kali mah makan. Iya. Nggak mau dia, nggak boleh. Gue masih kemarin, bukan kakual. Terus sampai segitu gak? Terus sampai ibu iseng ya mulut pengen makan ngemil di atas kulkas, itu nggak boleh juga. Karena bukan hak dia. Iya. Terus sampai segitunya gak? Iya. Karena ada orang udah ngasih. Ciki. Ciki nggak boleh itu buat yatim gitu loh. Karena kan emak gue kan kadang main makan apa itu sampai gue marahin banget. Bukannya apa-apa. Kita bisa nanti beli mah. Tapi ini bukan hak emak, ini buat yatim. Iya. Sampai segitunya gue. Emak gue mungkin kalau gue cerita nggak percaya. Emak gue ada di situ. Iya. Sampai beras, sampai itu makan nggak boleh. Sampai emak minta beras juga. Aduh, sana dulu. Iya. Soalnya tidak rezekinya. Iya. Gue utamin orang dulu gak? Gue gak utamin keluarga gue dulu demi Allah. Gue gak utama gue dulu. Enggak memang. Iya. Kadang orang gak tahu kan si sumbangan jebret. Kita lagi butuh gitu gak? Tapi enggak, udah gue kasih semuanya. Gue gak ngasih menyimak majanya dan enggak. Ibu sampai ngajuin buat anak-anak nih Wahyu gitu. Buat anak empuannya dia bagi. Saya bilang jangan. Jangankan dia, kita juga gak boleh bawa. Benar. Bukan haknya dia, bukan hak Betul. Ya, maksudnya ya itu kalau orang udah ngasih buat orang lain udah. Iya. Kadang tuh orang mikirnya si Dado dapat duit pasti ke nyokap dulu nih kayak kagak sama sekali demi Allah. Sampai uang aja sisanya baru ibu pernah dikasih 50 ya. Itu gua ngomong sama orang. Jadi sisa 2 itu. Gua pengen ngomong, Kak, sisa 2 boleh gak saya kasih buat saya? Izin dulu loh. Boleh gak Pak? Boleh Bang, silakan. Gue izin.
Gue kasih baru, sampai rumah juga janda, gue kasih. Sampai segitunya, sampai ada namanya Pak Budi showroom Jaya Baru. Dia ini percaya banget sama gue, orang Chinese. Itu setiap bulan ngasih 3 juta buat ngasih yatim. Sampai waktu itu bener-bener gue gak punya duit, gue gak punya buat kesananya. Gue sampai ngomong, Pak, maaf, saya boleh gak ngasih buat bensin buat orang yang nganterin? Boleh Bang Dado, itu ada hak Bang Dado. Ambil Bang Dado, buat bensin sama buat makan Bang Dado. Itu baru gue kalau memang gue lagi gak ada banget, baru gue ambil. Tapi kalau kadang enggak, gue selalu izin sama Pak Budi. Pak Budi ini seperti ini Pak Budi. Apa Bang udah terserah, saya percaya sama Bang Dado. Gue gak pernah gak habis saya pun. Kadang duit Bang itu parah tuh fitnahnya. Sampai beberapa donatur gue hilang. Karena fitnah-fitnah. Fitnah itu, jangan ke Bang Dado. Bang Dado kagak benar. Benar. Seberpengaruh itu juga ya. Gagal pengaruh itu. Dan gue mikir ya udah nggak apa-apa. Maksudnya gue nggak mau klarifikasi di live juga, gue nggak mau klarifikasi kayak gimana. Biar nanti orang tahu sendiri lah. Iya benar. Gue pasti tahu mana yang benar mana yang salah sih. Benar. Ini sih kayak gitu sih. Iya. Untuk emak nih, harapan emak untuk Bang Dado ke depannya seperti apa? Ya mudah-mudahan tambah berkah, Amin. tambah diangkat derajatnya. Karena dia ngurusin emak, ya Allah, emak bersyukur banget. Iya. Punya laki juga ya, bisa diandelin. Benar. Bisa diandelin, bisa diharapin emak. Iya. Tapi kalau nggak Dado yang ngurusin siapa, Iya. emak? Paling ponak-ponakan ngeliatin. Iya. Tapi kalau emak ngerasain ngejerit emak bener penyakit emak banyak, ya itu mau urusan Allah ya. Iya, benar. Nggak tahu umur emak besok apa entar nggak Iya. tahu ya. Gue tuh selalu menyerah, gue bilang gak usah menyerah. Karena Dia juga marah dia. kan gua, kakak gua Teh Ayu, terus ponak-ponakan gua Iya. sampai Iya. gua juga ngurusin, itu gua luar biasa loh. Tapi kan namanya ngurusin orang sakit kan pasti kan ada kesal dan Iya, gegernya. Cerewet gitu ya. Cerewet gitu, maksudnya udah lebih adil lah, maksudnya kita namanya Iya. orang tua gitu ya, kita juga emang kadang suka kesal juga, Iya. kadang gimana, tapi yang ngurus itu gua juga, kakak-kakak gua juga, ponakan gua juga, gua terima kasih juga buat kakak gua Teh Ayu yang udah selalu Obatnya. nganter ke rumah sakit, dan juga buat Nisa, Alisa, terus sama Emai, sama Jali juga kakak ipar gua yang selalu standby lah kalau gua nggak ada gitu loh. Nyuruh-nyuruh uang emak. Waduh, semua. kan kalau gua nggak ada kan gua pasti bilang tolong beli ini ya, om kali nggak bisa nih gini gitu loh. Maksudnya sekarang udah ada supaya biar nih gue yang nyari duit gitu loh, gue yang keluar, tapi kalian udah tolong jagain nenek dulu nih gitu. Kadang kan namanya orang tuh kan bawelnya minta modal, Ganti-gantian berarti iya, ya. ganti-gantian sekarang alhamdulillah gitu. Bang Dado, kalau waktu bisa diulang ke masa lalu, Bang Dado pengen ngapain? Apa ada penyesalan Bang Dado yang ingin ubah atau kayak gimana? Ke bapak sih sebetulnya. Dulu gue tuh bapak pengen, gue pernah berantem itu sekali itu. Gue pernah ngomong waktu itu bapak gue katanya kan, pernah bapak ngomong, bapak nggak sanggup nih nguliahin gitu kan. Terus gue bilang, ntar tuh saya bukti pak, kalau gue kan bisa jadi sarjana. Gue pengen pulang ke Indonesia, gue pengen pulang. Tapi alhamdulillah emak yang ini rezeki dari mana aja. Lebih ke bapak sih sebenarnya. Jadi kalau gue merasa tinggal ya, kayak lu ditinggal seorang laki-laki, lantai gitu, rumah tangga. Orang yang tadi sama lu dihormati, tapi ketika orang laki-laki nggak ada di rumah, nggak pernah dipelai. Benar. Emang iya. Kalau kita yang nggak bener-bener nggak dampingi itu apa deh? Dulu mah ada bapak gua kadang berani, tapi dari semua aja pada berani. Ibu tahu diri, sebagai bapak nggak ada, ibu tahu Menganggap diri. lemah mungkin ya. Kalau bisa waktu diulang lagi, Nggak dihargain, dia aja nggak dihargai sama nggak sekali. dihargain. Tapi kalau misalnya waktu diulang lagi, gue pengen ngasih yang terbaik ke bapak sih sebenarnya. Gua Bersyukur didikan dia ya Allah. Terima kasih buat didikan bapak gua gitu, almarhum bapak gua yang udah bikin gua seperti ini, yang udah bikin gua kuat seperti ini kan. Mungkin tadinya gua tuh gak kuat kan, ini gak kuat, tapi mungkin yang gua bisa kuat ya mak gua Iya. gitu loh. Setiap gua udah capek ngeliat dia sehat, gua senang. Tapi kalau dia udah sakit, gua udah parah itu, gua juga nggak semangat gitu sekarang. Iya. Berarti Itu sih berapa bersaudara Bang Dado? 3. Tiga. Anak keberapa? Gua anak ketiga, Wonto. Oh bungsu. Bungsu.
Berarti punya 2 kakak. 2 kakak. Itu yang tadi pertama, yang tadi itu Hunter itu kakak pertama. Oh gitu. Yang anak kedua ada dia di Bekasi. Ibunya dia. Ibunya dia itu. Oh. Tuh. Berarti sepupu. Enggak, ponakan. Oh ponakan ya, iya benar Iya, ponakan. ponakan. Benar. Jatuhnya ponakan. Berarti anak bungsu ini ya Bu ya. Iya. Paling disayang. Ya, iya. Tapi Susah. nyokap itu semua sayang sebenarnya. Sayang. Sayang Semua sama anak dia sayang. Cuma dia malu untuk mengungkapkannya. berjuang ibu buat anak-anak. Benar. Berjuang. Berjuang. Kalau boleh cerita sedikit gak? Emak gue dulu nih kulit nyuci gak? Iya. Ibu udah ngerasain. Emak gue kulit nyuci. Emak gue pernah cerita waktu itu. Gua nggak mau nyebutin namanya, tapi dia pernah waktu itu emak gue disuruh nyuci. Salah satu tempat bosnya emang Iya. yang dia nyuci celana dalamnya tapi ada mensi. Ibu ngerasain. Dilempar, cuci. Itu emak gue cuma nangis. Itu ada mensnya. Cewek. Dilapin sama gue. Emak gue bener. Semua dilapin. Terus kalau pengen makan, itu emak gue katanya makan 1 mie bertiga ini. Dikasih ya bos. Dulu tuh emak gue kulit nyuci. Dari rumah ke rumah. Satu bos. Oh satu bos aja. Iya. Bos aja. Nyuci aja kerjaannya. Nyuci. Atau ada yang lain-lain. Nyuci sama ngucang-ngucangin Dulu ibu. mah dia suka kayak dulu baru sebelum ngutang-ngutangin kan sebelum itu dia kulit nyuci dulu. Kulit nyuci terus Apa aja ibu. Apa aja dikerjain lah ya kalau. kayak ngambil ada bos beras nih, gua ambil data sama gue yang ini ke orang. Dia ngakerin. Gue yang nakerin, biasanya kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, Bang Dado, terakhir ya. Iya. Ini ada dari tim kreatif. Boleh nggak Bang Dado saling bertatapan sama Ibu untuk saling mengungkapkan rasa sayang? Iya. Silakan. Kita pengen tahu gitu. Jadi netizen biar tahu gitu kasih seorang ibu dan anak itu benar-benar adanya gitu. Gue tuh, emak gue tuh, kakak gue sebuah tuh hatinya tuh gampang. Iya, benar. Apalagi ibu ya. Iya. Ya, satu ya. Iya. Maafin Wahyu. Iya. Kalau Wahyu masih banyak kurangnya ngurus emak. Iya. Wahyu memang keterima, Wahyu. Maksudnya, emak biar sehat. Amin. Wahyu cuma kalau marahin emak tuh bukan karena Wahyunya gimana, tapi karena sayang. Ayu, anak-anak tuh karena sayang. Jadi karena apa? Kalau nggak sayang, mama ngapain berjuang buat anak-anak dia. Yang penting emak sehat. Lu cuma pengen emak sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Wahyu kerja capek banget. Satu jangan susah dibilanginnya. Gue juga minta maaf kalau Wahyu bisa. Minta maaf lu kayak aku ya. Kita berkaya karena kita makin banyak. Makin saya. Yang penting emak sehat. Panjang umur. Sehat maafin Wahyu kalau dia salah. Oke guys, ini adalah bukti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seluas samudra dan itu tidak tertandingi guys. Jadi buat teman-teman kita ambil sisi dari positifnya, kita harus menghormati orang tua, kita harus nurut sama orang tua, kita harus memberikan yang terbaik untuk orang tua. Salah satunya yang di hari ini kita melihat dari Bang Dado berserta ibunya. Jadi agak terharu juga gitu melihat kedekatannya seorang anak bersama ibunya. Semoga lancar terus Bang Dado, karirnya semoga semakin lancar, programnya semoga selalu lancar.
Selagu Ibu juga semoga sehat terus, panjang umur. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir ke podcastnya Mangga Raja Entertainment. Terima kasih banyak Ibu untuk juga waktunya. terima kasih ya. Sama-sama, Dia Ibu. sudah kesini. Terima kasih buat tim, terima kasih banyak. Sehat selalu. Kali juga thank you Gali. Sama-sama, sama-sama. Terakhir Bang Dodo, kasih kata-kata dong hari ini buat netizen Mangap Aja Dulu podcast. Kata-kata hari ini, orang kaya itu bukannya banyak mobil, rumah mewah, motor banyak, tetapi orang kaya itu yang berbagi ke sesama. Satu lagi dong, Apalagi yang sering dipakai Bang Dodo. apa itu? Yang mana? Sedekah. Oh iya, sedekah itu nggak bikin kita miskin. Pokoknya belanjakan harta mau ke jalan Allah. Amin. Amin. Oke teman-teman, thank you buat semuanya yang udah nonton anteng-anteng di podcastnya episode kali ini bersama Bang Dado dan ibunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mangga Raja Entertainment. Buat teman-teman yang mau request kita untuk undang siapa lagi bintang tamu ke depannya, silahkan isi kolom komentar. Thank you semuanya. Bye-bye.